Rohma. I love you tuh Kak Devi. I love you, Dendi. Itu. Oke. I love you Igor. I love you too. I love you Nada. Love you too. I love you tuh sahabat. I love you Gumai. I love you too. Kaci, I love you too. Harapan kita mulai bersama-sama. Yuk, silakan. Pemirsa setia GTV, kembali lagi bersama saya Gracia Indri di episode Serambi Penghuni Rumah Terakhir bersama Shopee. Drama di rumah Serambi terus terjadi selama kepemimpinan Komandan Michiko. Dua penghuni, yaitu Eku dan juga Devi, semakin berulah. Sampai pada akhirnya, Komandan Michiko melakukan hal yang sangat kontroversial, yaitu memberikan jabatan komandan sementara kepada Devi. Lantas bagaimanakah reaksi dari koalisi Michiko, yaitu Dendi dan juga Gumai? Apakah ini hanya sebuah strategi semata? Mau gue jelasin kenapa jabatan gue kasih ke Devi. Nih lihat dulu nih. Bagus. Ya makanya jangan dikasih, kan semena-mena kan dia jadi. Enggak lucu, kayak badut di stopan tuh. Bagus. Dendi. Sini aku bantuin. Sini bantuin. Mana? Lu mau aja dicoret-coret muka, kalau gua udah gua sikat ya. Ini itu merupakan strategi saya yang lain. Ya. Untuk bisa mempermudah kita menjalankan beberapa misi dan juga rencana kita ke semua penghuni. Oh berarti ya? tadi nggak beneran itu? Ya iyalah Dendi, masa iya saya mau menyerahkan jabatan saya yang saya susah-susah dapetin. Iya itu kan lihat, gamesnya juga susah tuh, Kita sampai lihat, digendong-gendong sama si Gumai kemarin. Coba lihat sekarang Devi, sanggup gak dia? Tadi pada saat ngatur penghuni, pada nurut gak semuanya? Iya. Sekarang kan kita bisa lihat mana yang memang benar-benar komandan dan mana yang benar-benar palsu gitu loh. Tentang koalisi gua antara Dendi dan Ibu Komandan Michiko itu sudah jelas-jelas dari awal bahwa target awal kita adalah nyingkirin J.Crew. J.Crew udah tersingkir dan tinggal satu, Rian. Nah itu target awal kita. Cuma yang bikin gua bingung dan bikin gua kesel tadi, itu kenapa Ibu Komandan Michiko itu tiba-tiba nyerahin jabatannya sebagai komandan ke Devi. Nah itu bikin gua kesel dan marah banget. Dan gua nggak setuju. Perbincangan Michiko dengan Gumai dan Dendi membuat suasana hatinya panas dan kembali menyerang Devi. Oh ini kerjaannya komandan, cuman bisa tidur-tiduran, gak tahu keadaan kondisi di luar, kondisi penghuni yang lain kayak apa, udah makan atau belum, bersih atau enggak, ha? Ibu Komandan Devi, udah tidurnya. Ibu Komandan lagi tidur, kenapa kamu datang-datang langsung ngelabrak gini aja, ketok pintu kan bisa? Hei Komandan, itu kerjanya bukan tidur, Anda jadi komandan bukan cuma tidur. Saya nggak tidur, saya cuma istirahat. Heh, coba lihat, ini rumah kotor. Penghuni udah makan atau belum? Coba lihat. Hah? Coba teman-teman di sini komandan memang tugasnya hanya tidur aja ya? Gak becus lo jadi komandan. Hei, bukan saya nggak becus. Saya perlu jam istirahat untuk tidur untuk menetralkan kecapean saya. Masa yang istirahat cuma Ibu Komandan doang, saya enggak? Komandan itu wajar dong kalau tidur, ini kan fasilitas komandan. Devi ya, pertama kamu tidak becus menjadi asisten saya kemarin. Kedua ya, yang kamu bilang kamu bisa mendandani para perempuan, ternyata coba tadi lihat siapa yang paling parah ngasih lipstick ke saya? Dihapus dong. Kenapa nggak suka? Kenapa nggak suka? Saya hapus. Kenapa nggak suka? Kenapa? Coba berani coret lagi. Berani dong, berani. Ini apa ini? Biasa aja. Apa? Mau ngomong apa? Hah? Berisik banget sih. Apa? Berisik. Apa? Coba. Kamu cuma penghuni di sini, saya komandan. Ya terus apa? Apa yang lakukan komandan sekarang? Kamu nggak komandan ngapain? Cuma tidur aja. Hah? Bukan tidur, salah Anda ya. Ngapain? Ya lihat Anda tidur. Istirahat. Sama Betul. aja ya. Saya menjadi komandan Komandan saya tidur hanya malam ya. bebas. Bukan seperti Anda yang cuma siang bagus tidur, itu. makan tidur. Ah? Komandan bebas Coba ya kan? penghuni yang lain. Dasar Komandan KW. Lihat. Di situ istirahat aja, Sekarang duduk. coba ya. Saya juga nggak istirahat dari tadi, saya di sana ngantuk sama. Hanya berapa lama aja, coba lihat apa yang sudah Anda lakukan. Cantik apa sekali. kontribusi Anda di rumah ini, coba Cantik. lihat. Hah? Ah, Gak ada apa-apa. Komandan KW, bodyguard KW. Apaan lu? Bodyguard KW, bodyguard KW. KW. Hei, lo diem, gak usah ikut-ikutan. Apa lo yang mau saya
kota. Lo kerjaan lo tidur aja ya. Mau dikat apa lo? Ke situ aja kita, Ibu Komandan. Duduk. Ternyata yang namanya Komandan Duduk Devi. di kursi. Duduk di sini. Diam, Eko. Cantik, cantik. Gimana, Eko? Duduk. Ternyata yang namanya Komandan Devi tidak terlalu bagus ya, lebih dari saya. Terus aja ngomong. Biasa tidur sama kami. Bujur Ini kalian lihat nggak beres deh jadi komandan. Mau jadi mayoret kali ya? Kak Gumai, bukan komandan, mayoret. Ya, dengar tuh mayoret. Ini penampilan komandan seperti ini terserah saya dong. Nih, bodyguard KW, komandan KW. Bagus, tetap cantik. Ngomong doang bisanya. Halo, berisik jangan Jangan berisik. gelo. Siap. Beraninya main keroyokan. Ya, mainnya coba aja. Sama komandan kok berani-beraninya. Komandan kok kayak gitu ya? Bisa lihat sendiri kan? Nanti kita itu deh. Tadi bilangnya Komandan Michiko kemarin juga tidur. Dia kan lagi sakit kan? Iya ngerti kalau itu Mbak pasti. Dia juga bilang aku lagi sakit. Sini gue Sini Kak Gumai. Akankah misi Gumai untuk mempengaruhi penghuni mengembalikan posisi Ibu Komandan Michiko berhasil? Tuh ya, lo semua lihat tuh si Devi Iya, dikasih mandat jadi komandan nggak beres. Bener kan? bener. Coba. Kerjaannya tidur. Mana ada komandan begitu? Dikira komandan kos-kosan apa? Tidur aja. Hari ini gue menghasut seluruh penghuni yang ada di rumah untuk ngedemo itu perempuan si Devi pada saat dia menjabat sebagai komandan KW atau komandan sementara. Nggak beres dia jadi komandan. Malah joget-joget gini kan Dan. Tuh, mana ada komandan joget-joget. Kerjaan tidur aja harusnya dia cek. Bener nggak Gor? Iya sih kan dibilang. Mas Zaid. Gumai. Tadi kita di sini juga lagi ngebahas itu. Iya, maksudnya kita juga ngeliat kok kayak gimana tingkah lakunya Seharusnya kayak kan dia. penghuni kalian nggak capek ta, tidur aja. Penghuni kalian nggak lapar. Tuh. Jangan kan tidur, makan siang aja kita belum loh. Iya. Job desk-nya aja nggak tahu kayak apa. Makanya, kalau yang gua tahu ya, komandan itu mimpin. Mimpin berarti dia harus memberi aturan. Selain dia memberi aturan, dia juga harus memantau. Memantau para penghuni, memantau keadaan, area luar, area dalam, dapur, kamar, bersih nggak, beres nggak, ada yang pecah nggak, ada yang hancur nggak, ada yang ribut nggak, ada konflik nggak. Lah ini tidur gimana coba? Lo semua bisa lihat tadi. Coba lo lihat tuh Roma Intip, kerjanya make up, dandan make up. Komandan macam apa? Michiko juga dandan make up, cuman tahu waktu. Bener. Coba cek apa dapur, ini perut udah lapar nih, ya kan? Nih. Tuh, Komandannya bunyi tuh, komandannya terlalu sibuk sama dirinya sendiri sama bodyguardnya sih. Nggak beres, nggak bisa jadi komandan. Ya nih tuh lihat Jeliku udah Udah lapar tuh. Harus begituan ya. Ya itu dia tadi. Gua pikir sih kita harus bilang kalau dia nggak cocok jadi komandan dan balikin jabatan komandannya ke Michiko. Ya kan? Karena memang yang lebih berhak kan Komandan Michiko kan. Bener itu. ide bagus. Dan ternyata yang gua hasut semuanya nurut, berhasil. Mereka minta Devi untuk turun jabatan sebagai komandan dan posisi komandan harus dibalikin ke Michiko. Semua setuju. Oh, ternyata cuman sebatas ini aja kepemimpinan. Bagus. Komandan wannabe Devi. Cuman bisanya muter-muterin tongkat aja. Iya. Ada yang ngomong Cuman bisanya nenteng-nenteng tas aja. Coba dong bersuara yang merasa mungkin komandan di sini, apa aja sih yang udah Anda lakukan di sini?